Shalom pemirsa. Puji Tuhan kita boleh ketemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan narasumber kita sebelah kanan saya ada Pak Situmeang. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak? Kabar sukacita. Sebelah kiri saya ada Pak Kaunang. Apa kabar Pak? Haleluya, luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita mulai pendalaman Alkitab kita, mari kita mulai dengan doa yang dipimpin oleh Pak Situmeang. Silakan Pak. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang ajaib. Pada kesempatan yang baik ini Tuhan, kami akan mempelajari firman Tuhan yang hidup. Biarlah curahkan Roh Kudus-Mu dari surga, agar mengurapi kami, agar firman ini menjadi berkat dan kepujian bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik pemirsa, kita akan membahas dan mendalami bagaimana Yesus waktu dia hidup di dunia dapat menjangkau masyarakat. Ini suatu pelajaran yang penting bagi kita dan ini boleh kita pelajari bersama-sama dalam diskusi kita kali ini. Pak Kaunang mungkin bisa memberi gambaran bagaimana Yesus dalam menjangkau masyarakat pada waktu Yesus dahulu hidup ini. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Pertanyaan yang baik dari Pak Darwis yang begitu menggugah hati saya dan saudara. Yang menarik di dalam pendahuluan ini adalah kata terang dunia, Matius 5:14. Pelajaran yang luar biasa yang ada yang bersumber dari Yesus adalah pelajaran yang luar biasa ini adalah tentang terang dunia. Terang dunia. Mengapa? Karena Yesus menginginkan agar semua manusia akan menjadi pewaris kerajaan sorga. Ini yang menarik dulu Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin Pak Situmeang di dalam pendahuluan ini mungkin berikan sedikit gambaran lebih jauh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Poin yang paling menarik dari Yesus dalam menjangkau masyarakat ini adalah kita mengeksplorasi apa yang metode pelayanan Yesus lakukan ketika dia berada di dunia ini. Pelayanan yang dia berikan adalah memberikan keberhasilan yang sejati dalam menjangkau manusia. Ada 4 poin yang bisa saya ambil dari poin kita pada saat ini. Yang pertama adalah adanya kepedulian. Yesus sangat peduli khususnya kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tertekan. Orang-orang yang perlu dilepaskan. Dan poin yang kedua adalah Yesus ingin terlibat di dalamnya untuk melepaskan mereka, engage, melepaskan mereka dari segala kesulitan hidup mereka kepada hidup yang baru. Dan yang ketiga, Yesus ingin membangun hubungan yang lebih dekat, lebih akrab lagi kepada setiap orang. Sehingga pelayanan setiap yang dilakukan baik oleh Yesus semua berhasil. Inilah yang perlu kita teladani dalam kita untuk menjangkau masyarakat dengan kepedulian dan kita terlibat langsung di dalamnya. Sehingga ini boleh menjadi suatu pelajaran bagi kita dan boleh kita hidupkan bagaimana kita menjangkau masyarakat di sekitar kita ya Pak. Ya. Jadi saya kira ini di sini dikatakan ada pernyataan misi Yesus Pak Situmeang. Seperti ini misi ini sesuatu hal yang penting mungkin Pak Situmeang boleh memberikan penjelasan ini. Kenapa misi menjadi satu hal yang penting? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Shalom pemirsa. Pertanyaan yang luar biasa pada saat ini adalah Yesus ingin membangun satu budaya Kristen. Budaya Kristen yang baik. Dan apa yang menjadi budaya adalah bila mana kita melihat corporate culture, budaya perusahaan yang dibangun. Ada visi di sana, ada misi di sana, dan ada value, nilai-nilai yang dibangun. Mengapa penting visi? Ya, Yesus menggambarkan bahwa visinya adalah penebusan dan keselamatan setiap orang. Nah, bagaimana dengan kita? Apa visi kita ketika kita sudah dipanggil Tuhan menjadi murid-muridnya? Apa tujuan kita yang jelas? Visi kita bagi keselamatan orang lain juga. Dan misinya yang Yesus lakukan adalah luar biasa di sini. Misi Yesus adalah dia memberi kelepasan.
pembebasan dan pemulihan bagi mereka-mereka yang tersiksa, yang tertindas, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Inilah yang mau dilepaskan oleh Yesus dan inilah misinya. Dan apa nilai-nilai yang dibangun oleh Yesus? Luar biasa. Dia melakukan pelayanan. Dan yang kedua, dia melakukan penyembuhan dan pengajaran kebenaran akan kabar baik itu. Dan inilah yang Yesus ingin bangun agar kita juga membangun budaya Kristen sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Yesus ini. Luar biasa. Budaya Kristen yang benar-benar dihidupkan, bukan hanya teori, tapi langsung dipraktekkan kepada lingkungan masyarakat kita. Luar biasa ini misi Yesus ini, Pak Kaunang. Ya. Mungkin Pak Kaunang memberikan lebih luas lagi, Pak, gambaran yang lebih jelas lagi misi Yesus ini. Silakan Pak Kaunang. Oke, yang menarik di sini adalah bagaimana wawasan dan cara pandang orang Israel pada saat mereka melihat atau bertemu dengan Yesus. Poinnya adalah mereka ingin dibebaskan dari bangsa Roma untuk supaya mereka dimerdekakan, dan dengan demikian maka kehidupan mereka akan lebih damai dan tentram. Tetapi bukan itu alasannya. Misi Yesus bertolak belakang. Tadi Pak Situmeng sudah bawakan secara luar biasa. Yesus ingin mengangkat kehidupan mereka sesuai dengan buku Lukas 4 ayat 13 dan Yesaya 61 ayat 2. Yang pertama adalah kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tertawan, penglihatan bagi orang-orang buta, kelepasan bagi orang-orang tertindas. Itulah misi Yesus. Namun ada dua kealihan yang ada di dalam kehidupan kita sebelum kita hubungkan dengan misi dan terang yang Yesus miliki. Pertama, di dalam kehidupan kita, kita sudah memiliki hard skill. Ya, hard skill. Tentunya hard skill ini adalah salah satu contoh adalah Anda memiliki keahlian berkhotbah, keahlian untuk menarik jiwa, keahlian untuk berakuntansi, keahlian untuk bermufakat dan sebagainya. Individual skill. Tetapi kita perlu juga untuk menyampaikan terang itu dengan namanya soft skill. Contohnya bagaimana kita berkomunikasi dengan baik di dalam bentuk komunikasi yang terdiri dari tipe-tipe orang yang kita lalui. Dan juga ada skill-skill lainnya. Dengan demikian hard skill dan soft skill disatukan, ditambahkan dengan misi Yesus adalah menjadi terang dunia, maka sasaran kita akan lebih efektif. Luar biasa. Jadi kalau bisa kita sampaikan secara efektif, misi Yesus ini, kabar baik ini kepada semua orang, dengan skill yang boleh kita kembangkan, maka ini akan berjalan dengan sangat baik ya Pak. Amin. Wah luar biasa Pak ini. Jadi ini ada hal-hal yang perlu kita pelajari lebih jauh ya Pak. Betul. Nah ini Pak Kaunang mengenai kasihilah sesama manusia. Ini luar biasa Pak. Bagaimana kita harus mengasihi sesama manusia. Ya, kalau kita lihat sekarang banyak sekali perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ada jurang ya antara satu dengan yang lain. Padahal misi Yesus adalah kasihilah sesama manusia. Silakan Pak Kaunang, mungkin ini lebih jauh diberikan penjelasan. Silakan. Oke, pelajaran beberapa waktu yang lalu saya katakan ini adalah teologi tinggi. Mengapa? Karena kelihatannya untuk mengharapkan kemampuan dan kelebihan Yesus tidak bisa diselami oleh manusia biasa. Nah, inilah yang menjadi studi kasus. Tetapi Yesus secara simplify, secara memudahkan, sehingga para murid Yesus dan kelompok kecil lainnya bisa memahami itu, dia lakukan beberapa perumpamaan dan adaptasi. Yang pertama kita lihat di dalam buku Lukas 10 ayat 25-37. Ya. Diceritakan bagaimana seseorang yang dalam bahasa sekarang ini dirampok dan dilakukan sesuatu yang menyakiti kepribadian dari orang bersangkutan. Tetapi ada beberapa tipe manusia, saya tidak katakan itu hamba Tuhan atau petinggi atau orang yang dihormati di dalam kerohanian, tetapi terbukti. Pertama bahwa pada saat seorang yang namanya imam melewati orang itu, maka imam itu menggunakan metode individual yang berdosa. Mengapa? Dia hanya lihat, dia lewat, dan goodbye selamat tinggal. Kita bisa melihat dari segi positif terhadap imam ini. Ada kemungkinan rohaninya tinggi, tetapi apa? Kepribadian manusia itu timbul pada saat itu. Jadi jangan salahkan juga imam.
para salom, para hamba Tuhan dan sebagainya. Jangan salahkan itu. Yang kedua adalah orang Lewi. Kita lihat orang Lewi ini memiliki karakteristik yang bergaul atau rohaninya lebih tinggi dari umat yang lain. Tetapi dia hanya katakan, aduh saya takut dan saya akan pergi. Mungkin saya akan terlibat ya, kalau ada polisi, dia akan lihat dan dia akan tangkap saya, mungkin saya bersekongkol. Yang ketiga, seorang yang mungkin luar biasa secara jasmani tetapi rohaninya minim, tetapi dia mempraktekkan apa yang dikatakan oleh mungkin ilmu sosial pada saat itu. Saya percaya dia belum mengenal apa yang dikatakan oleh Lukas 10 ayat 27. Bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Ini menjadi satu bumerang bagi kita atau suatu positif feedback bagi kita. Mana yang akan kita pilih dari ketiga tipe orang ini. Dan tentunya korban yang dihadapi ketiga orang ini. Sebelum kita mengenal apa yang dikatakan oleh Lukas 10 ayat 27. Tetapi jamahan iman, kata Yesus ini akan menjadi bagian saya dan saudara untuk menghadapi kehidupan moralitas. Eksiden yang ada saat ini, yang sering kita temukan di dalam kehidupan dunia modern saat ini, Pak Darwis. Terima kasih, Pak. Amin. Penjelasannya cukup baik. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam. Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat. Untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama. Bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita. Perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha. Sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Gimana Pak Situme yang mungkin ada menambahkan mengenai sesama manusia? Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pertanyaan yang baik sekali. Poin pentingnya di sini adalah apa yang Yesus tampilkan. Ya, kita kenal bahwa kasih Yesus itu adalah kasih agape. Ya. Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Kasih yang benar-benar murni dari hatinya untuk membantu orang-orang tersebut. Dan ini poinnya. Ketika pada saat ini kita melihat mengasihi orang-orang yang mengasihi dia. Nah, ketika orang itu tidak mengasihi dia, apakah kita mengasihi juga orang tersebut? Nah, yang menarik adalah seperti yang dikatakan oleh para ahli-ahli Taurat ini. Siapakah sesama manusia yang kamu kasihi? Apakah yang satu suku saja? Ya. Satu ras saja yang kita tolong? Atau kita orang-orang di dalam anggota gereja saja? Padahal maksudnya dalam hal ini adalah siapa yang membutuhkan. Mungkin orang itu tidak kita kenal sekalipun. Yesus katakan kita harus peduli kepada mereka. Kasihi mereka. Seperti yang Yesus lakukan. Dan tidak ada di balik udang di balik batu. Ketika kita membantu orang yang mengasihi kita, apa kelebihannya kita dengan orang yang lain? Kadang-kadang kita bantu orang yang tidak perlu dibantu ya Pak. Ya, sehingga karena hubungan yang sangat dekat atau apa. Ya. Sehingga poin pentingnya adalah mari kita mengasihi dengan benar-benar tulus ikhlas. Ya. Tanpa mengharapkan sesuatu imbalan dari orang yang kita apa? Yang kita kasihani. Karena apa yang Yesus katakan di sini adalah seperti yang dikatakan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan memang ketika firman Tuhan ini, Alkitab ini diperas, intinya adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Ada yang menarik lagi nih Pak Situme yang ini mengenai resep ini. Ini mengenai garam ya. Kalau kita makan
tanpa garam rasanya akan kurang cita rasa. Gimana Pak? Mungkin silakan terangin Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Shalom pemirsa. Luar biasa pertanyaan pada saat ini. Bahwa kita ambil dari Matius 5 ayat 13. Ya, apa dikatakan di sana firman Tuhan? Kamu adalah garam dunia. Nah, kalau kita lihat fungsi garam itu apa sih pada saat ini? Garam ini berfungsi untuk memberi cita rasa, nilai rasa yang enak bila mana dia digabungkan dengan masakan-masakan. Nah, ketika garam itu hanya bergabung dengan garam saja, apa yang terjadi? Ya. Dan garam itu bila mana dicampurkan ke masakan dan jumlahnya lebih banyak, akan itu menjadi racun. Dan ketika garam itu hanya bergabung dengan garam saja, kita lihat apa yang terjadi. Sering terjadi selisih. Bila mana di dalam gereja, ya mereka hanya bergaul dengan orang-orang sama garam saja. Tapi ketika dia bergaul dengan orang yang lain, melakukan pelayanan dengan yang lain, maka dia akan mulai mempunyai cita rasa kasih Kristus di dalamnya. Nah, seperti juga dikatakan dalam pena inspirasi, dikatakan, tetapi jika garam sudah menjadi tawar, apa yang terjadi? Ketika kita sudah tidak punya cita rasa lagi, apa yang terjadi? Maka kita tidak akan berfungsi dan dibuang dan apa? Dan diinjak-injak. Tapi ketika kita mempunyai cita rasa, sebagaimana Yesus memberikan cita rasa yang luar biasa, kepeduliannya, marilah kita menjadi garam. Garam yang mempunyai cita rasa dan jangan sampai tawar. Ya, ini memang penting sekali rupanya Pak ya. Kalau kita lihat di gereja kadang-kadang kita melihat ada anggota-anggota yang diam saja. Ya. Padahal di sini perlu kita seperti garam ya di dalam satu kegiatan. Silahkan Pak, mungkin perlu garam ini diperjelas lagi sehingga bagaimana anggota boleh berinteraksi bukan hanya di dalam tetapi juga keluar. Silahkan Pak. Oke, haleluya, puji Tuhan. Ini perlu analisa tingkat tinggi. Mengapa? Karena kata garam ini kita harus bedakan dua hal. Pertama adalah product skill atau skill knowledge. Pengetahuan yang harus kita miliki baru melangkah kepada kata garam. Ingat, Yesus sementara mengkhotbahkan, memberitahukan kepada murid-muridnya kata garam ini karena Yesus mau sebelum mereka menjadi agen transformasi, mereka harus berhadapan dengan Yesus untuk menggali metode-metode yang Yesus miliki. Bukan saja asal garam, bukan itu. Yang kedua, ada orang yang menamakan garam tetapi metode mereka bertolak belakang dengan Yesus. Nah, inilah yang menjadi masalah. Tugas saya dan saudara untuk mengambil alih dalam buku Matius 5 ayat 13 adalah belajar penuh konsentrasi kepada metode Yesus. Dengan demikian, langkah kedua Pak Darwis, kita baru melakukan langkah yang luar biasa dengan membawakan metode garam yang kita ambil dari Yesus. Inilah yang membuat banyak orang yang Bapak tanyakan tadi secara internal di dalam gereja yang masih gray area dan orang yang sudah memiliki metode atau garam dari Yesus. Orang-orang inilah yang akan membawakan, membuat resep, membuat orang lain menjadi orang yang luar biasa. Namun di balik itu yang menjadi masalah yang terjadi adalah kita hanya sedikit mencuri metode Yesus dan kita mau menggarami orang yang lain, tetapi apa? Pengetahuan duniawi itu yang lebih kuat untuk mengambil alih kehidupan kita. Dibuktikan di dalam buku Yesaya pasal 2 ayat 8 dan Ulangan 12 ayat 30 dikatakan demikian. Berhati-hatilah. Artinya bahwa jangan kita menciptakan garam yang asal-asal saja. Sehingga dunia bisa saja menarik kehidupan kita. Ingat, kita belajar benar-benar tentang firman Allah ini. Baru kita melangkah menjadi garam yang benar-benar garam. Sehingga kita menjadi agen transformasi bagi orang-orang yang lain. Sehingga makanan itu terasa cita rasa yang baik. Amin. Seperti yang disampaikan oleh Pak Situmyang tadi Pak.
Jadi ada cita rasanya, semuanya dengan baik. Karena memang di resep ini, garam ini menjadi membuat cita rasa lebih baik. Dan ini pelajaran baru lagi nih Pak Kaunang ini. Menjadi petani. Ya rupanya memang budaya kita memang umumnya Indonesia adalah petani Pak. Saya kira ini kisah mengenai petani ini sangat cocok dengan lingkungan kita. Silakan Pak Kaunang. Oke, memang siklus farmer atau petani ini sangat menarik di budaya Indonesia Timur atau di Indonesia Barat ya, khususnya di Pulau Jawa dan mungkin di Samosir sana. Karena Yesus mengatakan dalam buku Yohanes 4 ayat 35 sampai 38. Ada 3 poin penting Pak Darwis. Pertama adalah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang dan siap dituai. Yang kedua, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Dan yang ketiga, orang lain menanam. Artinya bahwa pemikiran kita untuk zaman saat ini adalah penuaian. Kurang lebih 80%. Karena mereka butuh, needs ya. Abraham Maslow katakan needs and wants. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum kita menuai, kita harus mendahulukan dulu bagaimana ya mencari tanah yang benar. Sehingga kita bisa menanam bibit-bibit itu dengan luar biasa. Namun Yesus katakan juga dalam beberapa perumpamaan. Dalam buku Matius 13 ayat 3 sampai 9 dikatakan ada seorang penabur yang sembrono. Dia hantam kromo saja Pak Darwis. Pertama dia lempar bibit itu di pinggir jalan. Dia lempar bibit itu di batu-batu. Dia lempar di apa? Tengah semaduri. Dan ada mungkin 25% di tanah yang baik. Pertanyaan saya sehubungan dengan pertanyaan Pak Darwis tadi adalah bagaimana strategi-strategi penginjilan kita? Tentu zaman modern saat ini tidak boleh lagi kita asal lempar. Yang kita fokus adalah poin yang keempat. Strategi Yesus, metode yang benar dan kita cari tanah yang baik. Otomatis itu prioritas utama. Karena kehidupan di dunia ini juga ada yang disebut dengan apa? Agen atau petani yang merasa benar. Yang B merasa benar. Beda dengan zaman yang dahulu. Rata-rata orang masih di bawah standar pengetahuan tentang iman kepada Yesus. Namun pelajaran bagi kita adalah selalu berdoa. Selalu berdoa supaya apa? Hujan Roh Kudus akan datang bagi saya dan saudara supaya menjadi petani-petani yang efektif dan modern yang menggunakan metode Yesus yang seutuhnya. Luar biasa Pak. Ya ini Pak Situmeang mungkin bisa menambahkan ini mengenai menjadi petani yang baik ya. Amin. Mungkin bisa saja kita taburkan di tanah yang kurang subur, tetapi mungkin tanahnya dilola bisa menjadi subur. Silakan Pak Situmeang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa. Nah, proses sebelum memetik hasil, ada satu proses yang harus dilalui. Ya, tahapan-tahapannya. Tadi sudah disampaikan tadi bahwa yang penting adalah bagaimana proses tahap yang awal adalah mengolah tanah tersebut. Ya, ada tanah yang keras. Ya, ada tanah yang keras, ada tanah yang lembut, ada yang batu. Nah, ketika kita menemukan tanah yang keras, maka peran kita, peran gereja itu untuk melembutkan itu dulu. Apa yang kita lakukan untuk bisa melembutkan itu dulu? Ya mungkin kita bawa dalam doa dia, pelayanan, kita berkunjung ke rumahnya, apa yang mereka butuhkan, kesulitan kehidupannya. Mungkin dia banyak problema kehidupan dalam dunia ini. Nah inilah yang perlu kita selami, kita dalami, dan kita datang ke sana. Agar apa? Tanah yang keras itu berangsur-angsur akan apa? Akan lembut. Barulah kita menanam apa? Benih. Dan ketika kita menanam benih, menyampaikan firman Tuhan itu. Dan itu juga tidak asal langsung hantam kromo saja. Kita harus melihat juga budaya dari orang tersebut. Dan kita harus buat satu hubungan antara budaya dia dengan firman Tuhan. Ada kesesuaian di sana. Sehingga ketika kita menyampaikan firman Tuhan itu akan menyentuh. Oleh karena apa? Kita sudah awali dengan perhatian kita terhadap kepedulian, terhadap apa yang dialami. Mungkin kesulitan, penderitaan yang dialami pada saat itu. Dan yang poin pentingnya adalah jangan hanya fokus kepada nanti hasilnya saja ketika proses harus ada. Ibarat kita menanam suatu tanaman. Ya, benihnya kita tanam, harus ada apa? Kita siram dengan bunga. Dengan air. Dirawat dengan baik. Dipupuk.
Sehingga jangan mengharap buah yang baik kalau kita tidak rawat. Dan ketika sudah panen juga, ketika dia sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, sama dengan buah, dia harus hasil panen itu harus apa? Dijaga, dipelihara. Betul ya? Tempatnya juga harus diberikan yang sejuk supaya tidak cepat rusak. Demikian juga orang-orang yang sudah dimenangkan itu jangan dibiarkan begitu saja. Harus ada tahap berikutnya adalah pemeliharaan. Ya, pelayanan lagi. Sehingga dia tetap terawat, buahnya tetap baik, tetap sehat hingga Yesus datang. Wah, rupanya ada proses mulai dari identifikasi, kemudian mulai menanam, mulai perawatan, kemudian berbuah. Mungkin diadakan juga evaluasi kembali ya, sehingga ada perbaikan di proses berikutnya. Terima kasih Pak. Iya. Kemudian inilah yang mungkin juga kita melanjut kepada penanaman dalam gereja. Ya. Ini Pak Situmorang, ini satu hal yang seharusnya banyak kita lakukan di gereja. Ya, jadi tidak hanya dalam hal berkhotbah saja, acara seremonial saja yang sering kita lakukan setiap Sabat, tetapi ada penanaman gereja. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Shalom pemirsa, luar biasa. Ini adalah puncak yang paling penting yang Yesus ingin sampaikan kepada umat-umatnya. Agar gereja itu bertumbuh, bertambah ya dalam kehidupan ini. Agar ketika kedatangan Yesus yang kedua kali, ada banyak gereja-gereja, ada banyak umat-umat Tuhan yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan paling penting poinnya adalah, contoh yang diberikan pada saat ini adalah Pastor Frank. Ya. Satu hal yang luar biasa yang dia lakukan sebelum dia menanam gereja itu, terlebih dahulu dia melakukan satu apa? Menanamkan pelayanan. Dia cari tahu dulu apa kebutuhan dari masyarakat di sekitar gereja yang akan ditanam itu. Dan dia membangun hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat di sana. Lembaga-lembaga masyarakat di sana. Budaya orang-orang yang berkepentingan di sana. Sehingga ketika dia sudah masuk ke sana, melakukan hubungan, membangun hubungan yang baik. Relationship yang baik juga, sehingga terbangunlah satu hubungan kepercayaan bahwa orang ini adalah orang-orang yang dibutuhkan di lingkungan ini. Tapi sehingga ketika melakukan penanaman gereja ini sudah ada benih-benih di sana bahwa lingkungan ini memberikan dukungan dalam hal apa nanti perawatannya, ya tidak akan bertumbuh gereja itu ketika lingkungannya tidak baik, ada hama-hama di sana, itu yang akan menggerogoti nanti. Dan banyak contoh kita lihat, tidak bertumbuh dan tidak bisa membangun di sana. Oleh karena apa? Pelayanan, hubungan, relasi belum dibangun. Sehingga firman Tuhan ajarkan, yang pertama kita tanam adalah pelayanan di sekitar itu. Agar apa kiranya? Orang-orang di situ menerima dengan baik rencana kita. Tapi jangan lupa doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Luar biasa Pak. Mungkin Pak Kaunang ini sepertinya harus ada pelatihan-pelatihan di gereja ya. Untuk supaya sasaran pelayanan dan kita betul-betul menjadi garam yang baik. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Terima kasih pertanyaan dari Pak Darwis yang begitu berapi-api, luar biasa maknanya. Kita dasarkan dengan kata Yesus. Ilmu ini adalah ilmu sorga. Ya. Jadi yang pertama di dalam buku Matius 10 ayat 5-10 dikatakan bahwa Yesus mengutus ke-12 muridnya. Dia katakan statement rohaninya. Pergilah dan beritahukanlah bahwa kerajaan sorga sudah dekat. Ada beberapa arti di sini. Yang pertama tentunya ke-12 murid ini yang tadinya adalah berbeda karakter, sekarang sudah menjadi menyatukan dalam satu bersinergi. Artinya bahwa metode yang saya katakan tadi sudah mereka ambil dari Yesus. Yang kedua, dalam bisnis saat ini kita lihat ada seorang pakar marketing yang namanya Profesor Dr. Kotler. Dia katakan ada strategi gurila. Artinya bahwa 12 murid ini harus memperhatikan untuk momen saat ini. Strategi dari belakang, strategi dari depan, strategi dari samping, strategi dari kanan. Artinya bahwa
semua filosofi Alkitabiah ini kita ramu sebagaimana uletnya, sebagaimana enaknya, dan kita mulai pilah-pilah. Kalau kita berhadapan dengan orang yang dominan atau sanguin atau pragmatik atau melankolik atau influence ya dalam bahasa asing, tentunya di Indonesia juga ada tipe-tipe orang itu. Maka kita harus pelajari research and development. Tentunya para penatua, hamba-hamba Tuhan, umat-umat yang disebut dengan kaum awam harus memperhatikan konsep services ini, pelayanan ini. Karena dengan demikian maka setelah mereka mempelajari semua tipe manusia yang mereka akan hadapi, maka langkah yang terakhir adalah services. Tentunya ada yang butuh makan, ada yang butuh minum, ada yang perlu doakan, ada yang perlu kita kunjungi di rumah sakit. Memang teori ini penting juga, Pak. Kalau kita praktek tanpa teori, susah juga, Pak. Ya. Jadi Yesus sementara mengamarkan pada kita semua untuk melihat teori Yesus dan kita kombinasikan dengan praktek secara daily, secara hari-hari. Itu Pak, Luar baik biasa, di gereja maupun di luar gereja. Luar biasa. Amin, Saya Pak. kira diskusi kita cukup Haleluya. luar biasa Haleluya, luar pada biasa. Puji siang Tuhan. ini. Ya. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Mungkin Pak Situmeang kasih beberapa kesimpulan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Ada berapa poin yang bisa kita simpulkan dari diskusi kita pada saat ini? Yang pertama adalah bahwa gereja itu bukan lagi hanya berteori semata. Amin. Tapi buktikan kepedulian Anda, buktikan kepedulian gereja itu kepada lingkungan. Lingkungan kecil dulu di sekitar gereja itu. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini? Coba lihat dulu, sudah adakah yang kita lakukan? Jangan-jangan belum ada kita lakukan. Tapi kita menuntut banyak dari lingkungan itu agar kita diberi kesempatan untuk bisa leluasa melakukan sesuatu ibadah di tempat itu. Coba cek deh satu persatu. Ya setahun, 2 tahun ke belakang ini apa yang sudah kita lakukan untuk lingkungan kita. Jadi tidak lagi agama itu hanya berteori, duduk manis di dalam, tapi ketika keluar kita dihujat oleh orang. Oleh karena apa? Kita hanya mementingkan diri sendiri. Inilah yang Yesus inginkan. Dia ingin membangun suatu budaya Kristen. Apa itu budaya Kristen itu? Peduli kepada orang. Kita tetap peduli kepada anggota gereja. Tapi bersama-sama kita juga peduli kepada lingkungan kita. Karena itulah yang menjadi tujuan Yesus membangun budaya itu. Agar gereja itu berbeda dari gereja yang lain. Luar biasa Ini yang Pak. Tuhan. Ya, mungkin Pak Kaunang memberikan satu kesimpulan. Silakan Pak. Oke, sederhana saja. Kalau kita belajar dalam ilmu ekonomi, ada yang disebut dengan budgeting. Plan dan actual. Rencana dan tindakan serta hasil yang telah Anda lakukan. Apa yang lebih banyak dari hal itu? Dan poin yang kedua, Yesus katakan di dalam buku Lukas 12 ayat 48. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Artinya bahwa begini Pak Darwis. Saya sangat senang tipe Yesus ini. Artinya bahwa Yesus memberanikan memberikan filosofi, pelajaran-pelajaran yang baik pada saat ini. Tentunya Yesus akan bantu kita dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Itulah sebabnya kita banyak meminta kuasa sorga supaya implementasi di lapangan, baik yang disebut dengan hamba Tuhan, pendeta, kaum awam, dan orang-orang yang membutuhkan ini akan bersinergi dan akhirnya kata berbaur akan menjadi titik impas di dalam pelajaran kita pada minggu
yang berjalan ini. Berbaurlah, berbaur dengan Yesus dan berbaur secara horizontal. Terima kasih Pak. Demikian pemirsa diskusi kita, pendalaman Alkitab kita pada saat ini. Kami berharap bahwa pendalaman ini boleh membawa berkat bagi pemirsa dan bagi kita semua. Sebelum kami tutup acara ini, kita akan berdoa bersama-sama dipimpin oleh Pak Kaunan. Silakan Pak. Kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih pelajaran yang Yesus ajarkan kepada murid-murid Yesus tentang terang. Bapa kami tidak mampu untuk melakukan hal ini untuk zaman saat ini, kecuali Yesus mengirimkan Roh Kudus bagi kami untuk melakukan, mengimplementasikan kepada diri kami sendiri, keluarga kami sendiri, kelompok gereja, dan terlebih berbaur dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.